Kejaksaan Tinggi mengembalikan berkas kasus video sur mirip Giselle ke penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember 2020. Pengembalian ini diungkapkan oleh Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi. Dikatakan Nirwan, pengembalian itu dilakukan karena berkas perkara tersangka PP dan MN yang telah diterima pada 3 Desember 2020 dinyatakan belum lengkap sehingga perlu dilengkapi terlebih dahulu sehingga bisa dilanjutkan prosesnya. Berkas dua tersangka dinyatakan belum memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana pasal 138 KUHAP. Hasil penelitian terhadap berkas perkara, jaksa peneliti berpendapat berkas perkara belum memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana pasal 138 KUHAP tanggal 7 Desember 2020, ujar Nirwan dalam siaran pers yang diterima Kompas TV. Karena itu, kata Nirwan, pengembalian berkas itu dengan tujuan penyidik untuk segera melengkapi sesuai petunjuk jaksa peneliti. Nirwan menjelaskan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyiapkan 2 jaksa peneliti untuk mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan 2 tersangka dengan menerbitkan surat P16 nomor print 3101-EQ.1-11-2020 pada tanggal 26 November 2020. Penerbitan surat P16 merupakan tindak lanjut atas diterimanya surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP nomor B-Res.2.5 di Treskrimum tanggal 11 November 2020 dari Polda Metro Jaya, kata dia. Kasus yang menjerat PP dan MN diawali dengan tersebarnya video sur mirip Giselle melalui akun Twitter. Tindak pidana yang disangkakan adalah pasal 27 ayat 1 Junto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan atau pasal 29 Junto, pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun pidana penjara dan denda sebesar 6 miliar rupiah, ucap Nirwan. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya telah merampungkan berkas perkara kasus penyebaran video sur mirip Giselle dan tersangka PP dan MN. PP dan MN ditetapkan sebagai tersangka setelah dinyatakan terbukti menyebarkan video sur mirip Giselle secara masif. Di sisi lain, tahun lalu Giselle juga dituding sebagai pemeran di video sur yang beredar luas. Pada saat itu, Giselle langsung membantah dengan tegas bahwa wanita yang ada dalam video tersebut bukan dirinya. Sedangkan untuk kali ini, Giselle juga sempat memberikan bantahan. Kendati demikian, Hotman Paris tak membenarkan bantahan dari Giselle. Hotman Paris mengaku bahwa Giselle sempat curhat pada dirinya soal video sur yang sedang beredar luas tersebut. Melalui kanal YouTube SCTP pada Selasa 8 Desember 2020, Hotman Paris menegaskan bahwa ancaman pidana masih membayangi Giselle. Apakah ditemukan unsur melawan hukum? Apakah Giselle itu lalai? Apakah dia slordeh, tidak menyimpan secara proper, secara hati-hati itu video, kata Hotman Paris. Itu kuncinya di situ, imbuhnya. Tak berhenti di situ saja, Hotman Paris juga membongkar curhatan Giselle pada dirinya. Hotman Paris mengatakan bahwa Giselle memberikan sebuah handphone kepada manajernya 3 tahun lalu. Namun tak disangka, video sur Giselle yang sebelumnya dihapus dari handphone tersebut malah tersebar luas. Padahal 3 tahun lalu, Giselle masih menjadi istri sah dari artis Gading Martin. Saya sudah bicara dengan Giselle bahwa menurut pengakuan Giselle, handphone itu 3 tahun lalu dikasih ke manajernya dan dia sudah hapus
Entah kenapa bisa nongol, ujar Hotman Paris. Karena Giselle pun datang ke saya secara pribadi, imbuhnya. Hotman Paris juga menjelaskan bahwa Giselle tak memberikan bantahan saat dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang. Diberitakan selanjutnya, pelapor minta Hotman Paris ikut diperiksa terkait video sur mirip Giselle. Pitra Romadhoni kembali menjalani pemeriksaan terkait laporannya tentang peredaran video sur mirip artis Giselle kemarin. Usai diperiksa, Pitra mengungkit pernyataan pengacara kondang Hotman Paris yang mengaku didatangi Giselle. Belum lama ini, Hotman mengungkapkan didatangi Giselle yang meminta nasihat hukum seputar video sur yang menyeret dirinya. Kepada Hotman Paris, Giselle mengaku pernah kehilangan ponsel yang dipegang manajernya 3 tahun silam. Kemarin saya baca berita ada salah satu oknum bahwasanya handphone saya hilang 3 tahun lalu dan saya sudah berikan handphone tersebut kepada manajer. Ini kan sudah diungkapkan ke publik, jadi sumber yang menyatakan itu kepada publik harus dipanggil oleh penyidik biar ini terang benderang, kata Pitra Romadhoni di Jakarta. Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara ini pun meminta Hotman Paris ikut diperiksa polisi karena dianggap tahu seputar video tersebut. Pernyataan Hotman di media itu bisa menjadi petunjuk bagi polisi menangani laporannya. Kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pokoknya silahkan menilai sendiri, karena ini proses penyidikan. Kita nggak bisa menuduh orang karena sudah ada pengakuan. Itu sudah menjadi suatu petunjuk bagi pihak kepolisian, ujar Pitra Romadhoni. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 2 tersangka penyebar video mesum yang viral itu. Giselle juga sudah diminta keterangan terkait video yang pemeran wanitanya mirip dirinya tersebut. Polisi sejauh ini sudah menetapkan 2 tersangka penyebar video mesum yang viral itu. Giselle juga sudah dimintai keterangan terkait video yang pemeran wanitanya mirip dirinya tersebut. Di sisi lain, pakar telematika Roy Suryo kembali mengungkap fakta baru terkait video sur mirip Gisela Anastasia alias Giselle. Ia mengatakan bahwa tingkat kemiripan antara Giselle dan pemeran wanita dalam video tersebut naik menjadi 78%. Sebelumnya mantan Menpora ini menyebut kemiripan tersebut hanya 72-74%. Tingkat kemiripannya naik ya, sudah 78%. Saya menemukan foto yang lebih mirip, kata Rosuryo dilansir dari tayangan Inten Investigasi. Mantan politikus Demokrat ini menyatakan bahwa kemiripan antara keduanya mungkin akan lebih tinggi. Kalau kejadiannya benar 3 tahun lalu atau sebelumnya, lalu dikomparasi dengan foto pada tahun yang sama, mungkin akan lebih tinggi hasilnya, ujarnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?